Pak, mungkin menanggapi kemarin di persidangan antara kedua lawyer nih Pak, Rasman sama Bang Hotman Paris, sempat terjadi keributan Pak. Itu melanggar kode etik nggak sih Pak sebenarnya? Yang kita tahu juga kan pengadilan dan Mahkamah Agung kan paling tertinggi lah Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang ketiga kali rekan-rekan media kembali meminta pendapat hukum tentang suatu peristiwa yang terjadi di Pengadilan Jakarta Utara gitu ya. Yang mana pada saat persidangan Rasman Nasution yang didudukkan sebagai terdakwa dan pelapornya adalah Hotman Paris Hutapea. Kalau kita melihat situasional yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini, ya saya sebagai pemerhati hukum, sebagai mantan penyidik dari kepolisian juga sangat menyayangkan peristiwa itu. Peristiwa itu seharusnya tidak perlu terjadi kalau kita mempunyai adab, kalau kita mempunyai intelijensi yang baik, bukan secara barbar seperti itu. Walaupun perlu saya informasikan kepada rekan-rekan semua, saya salah satu kuasa hukum Rasman. Tapi saya tidak hadir karena saya sebagai supporting, karena saya harus netral, saya mendudukkan posisi dan porsinya sesuai dengan etika prosedur hukum. Itulah saya. Namun dalam peristiwa kemarin itu ya saya kecewa juga gitu. Itu namanya kalau dalam bahasa hukum itu disebutkan tuh contempt of court, ya. Itu pelecehan di pengadilan, ya. Pelecehan terhadap marwah, harkat martabat daripada pengadilan. Itu ada sanksi hukumnya juga loh ya. Satu, melanggar etika profesi juga, ya, apalagi sampai naik-naik meja ya, mukul-mukul itu nggak betul. Kalau memang ada yang tidak pas, kan nanti kan ada komisi judisial nanti yang akan mencermati permasalahan ini. Sehingga melihat peristiwa ini bukan mendudukkan hukum pada porsinya, tapi jadi melihat keliaran daripada proses hukum yang gak jelas. Ini yang pertama dulu perlu sampaikan ya. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan, lepas suka atau tidak suka memang itu merupakan kewenangan hakim ya. Kewenangan hakim yang memimpin sidang. Hakim berhak untuk mengusir keluar siapapun yang ada di ruangan sidang pada saat peristiwa perjalanan persidangan itu terganggu. Hakim merasa terganggu, dia punya hak untuk menyuruh keluar siapapun itu, suruh keluar dari sidang. Itulah agungnya daripada meja sidang peradilan itu. Makanya nggak ada gambar presiden, wakil presiden kan nggak ada di sana. Berarti hakim itu independen tanpa intervensi oleh siapapun. Itu kesimpulannya. Saya merangkak pada yang kedua. Yang kedua ya, ini tadi sebenarnya meminimais peristiwa ini. Saya tahu karena saya sebagai kuasa hukum juga. Sebenarnya Rasman Nasution itu mau menyampaikan dalam pembuktian ini, ya, bahwa kenapa peristiwa ini mendudukkan dia sebagai terdakwa. Kalau orang yang nggak suka dengan Rasman, pasti langsung apapun yang dia lakukan pasti nggak suka aja. Ya saya mohonkan kita juga yang punya intelijensi itu ya berpikir lurus juga gitu loh. Dia ingin buktikan dalam pembuktiannya bahwa seperti itu loh peristiwanya. Saya mendudukkan diri sebagai advokat. Iklima pada saat itu sebagai klien saya, duduk di sebelah saya. Suara Iklima yang disampaikan kepada publik apa sesuai dengan yang diucapkan oleh Iklima. Nah, kalau menurut undang-undang advokat itu tidak bisa dikenakan dia pidana ataupun pelanggaran apapun, karena dia hanya menyuarakan apa yang disampaikan oleh kliennya. Nah, ini yang tadinya mau disampaikan oleh Rasman, tapi ternyata tidak bisa dengan membawa bukti-bukti baik itu CAT maupun mungkin video mungkin dan lain sebagainya. Nah, hakim memutuskan untuk sidang tertutup kan begitu. Memang itu kewenangan hakim, sidang terbuka tergantung pada hakim. Nah, tapi kan ada hal-hal yang harus perlu dikomunikasikan. Kita harus berpihak tuh
equal lah. Jadi menerima dari satu pihak minta pendapatnya, ini perlu saya sampaikan ya bahwa ini sidang ini tertutup untuk minggu depan. Jadi agar diketahui baik terdakwa maupun pelapornya supaya paham posisi ini. Nah, kalau seandainya tidak disampaikan lebih awal ini mungkin bisa meminimais peristiwa ini. Jadi situasi ini saya lihat spontanitas, Rasman yang sudah digelayuti emosional yang tinggi akhirnya lost control. Tapi ini nggak boleh, kita kan punya kadar intelektual. Jangan kita lebih kuat opol kita daripada otak. Nah, ini yang saya mohonkan kepada saudara-saudaraku Rasman, apalagi saya lihat juga Firdaus juga. Saya lihat apa tuh naik ke atas meja betul ya? Iya. Nah, ini juga nggak pantas. Ini kan sidang hukum, bukan sidang gerombolan atau bukan sidang jalanan. Nah, mungkin nanti dari perhimpunan advokat bahwa mereka itu akan mungkin ya akan memberikan teguran dan lain sebagainya. Tapi udah jelas-jelas itu melanggar ya etika profesi. Dan saya juga kurang setuju dan tidak setuju dengan peristiwa yang terjadi. Ya, kita mau menegakkan hukum, tapi jangan jadi melanggar hukum. Bisa saja nanti diambil dari kalau nggak salah tuh 217 KUHP itu ya, membuat sidang jadi rusak, buyar, tidak terstruktur lagi akibat ulah daripada peserta sidang. Itu bisa saja, tapi itu pun nanti kita serahkan kepada hakim yang berkewenangan untuk melakukan itu. Kira-kira gitu ya. Pak, artinya nanti bakal memberatkan Rasman sendiri nggak sih Pak dengan attitude-nya dia seperti ini di dalam persidangan? Jadi Saya tidak bisa hakim. berandai-andai. Saya bukan hakim. Berat atau ringannya nanti tergantung pada mekanisme persidangan berikutnya. Kemudian hakim merasa menerima situasional itu karena tanpa diduga-duga atau spontanitas, atau ada rasa ketersinggungan karena merasa dia tidak dihargai sebagai pimpinan sidang. Itu nanti saya serahkan kepada hakim ya. Masalah memberatkan atau enggak itu nanti lah. Ya mudah-mudahan kita sebagai orang timur bisa memaafkan peristiwa itulah. Walaupun kurang pantas dan tidak pantas. Paham kira-kira ya media ya? Jadi terkait pelecehan dalam persidangan tadi itu kan ada yang naik meja dan segala macamnya. Mungkin ada sanksi sosial untuk individu sendiri masing-masing? Ya pasti. Menurut hemat saya pastilah. Yang nggak usah saya sebagai orang hukum lah. Orang rakyat biasa aja melihat itu nggak pantas lah gitu kan. Ini kan kita mau menuju suatu titik poin untuk membutuhkan suatu keadilan. Tapi yang membutuhkan keadilan tuh malah membuat suasana jadi gaduh, jadi tidak adil. Itu nggak pantas. Tentu nanti ada kan sanksi-sanksi apa, sanksi moral kah dan lain sebagainya. Saya juga nggak tahu nanti dari himpunan pengacara apa itu Pradi Bersatu, apakah Pradi atau di mana di bawah naungan dia itu nanti memberikan suatu teguran. Menurut hemat saya harus dipanggil. Kalau nggak begitu nanti nih suka-suka pengacara juga nanti nih. Kalau tidak ada teguran-teguran terhadap hal-hal yang dilakukan pengacara di luar daripada kepatutan atau kepantasan. Gitu kira-kira ya. Pak Irjen, Hotman Paris juga sudah mencolek wamen Pak Oto nih. Itu mungkin responnya akan seperti apa sih terkait si Firdaus ini naik ke atas meja gitu? Nanti kan yang menentukan bukan Pak Oto. Mau dicolek kayak mau digapai kayak nggak ada urusannya. Urusannya kan nanti komisi judisial. Kan gitu. Nanti melihat itu, nanti situasional kalau memang mau mengarah kepada pidana, ya pidanakan saja. Tapi kan nggak ada hubungannya ke Kumham. Kan nggak ada hubungannya. Hubungannya paling larinya ke criminal justice system itu. Kalau nanti yang merasa dirugikan itu nanti berkeberatan, dia akan lapor kepada polisi. Kembali lagi kepada JPU, kembali lagi kepada hakim. Kan nggak ada hubungannya ke sana. Ya kalau masalah pertemanan colek-mencolek ya biasa lah itu. Saya juga kenal kok Pak Oto kok. Ya. Pak Hotman juga saya kenal. Tapi saya jujur, saya selalu pada saat ketika itu Hotman tidak mempunyai reaksi apa-apa. Dia duduk tenang, dia nggak memberikan reaksi apa-apa, itu suatu hal yang baik ya. Nah, jadi istilahnya tuh dia menunjukkan kadar intelektualnya juga, nggak terpancing dengan situasi. Walaupun saya lihat di video itu sudah dideketin, udah dipegang, tapi dia tidak bereaksi. Biasanya kan orang suka spontanitas langsung. Mungkin saya sendiri nggak bisa menahan
emosi, mungkin bogem saya naik kali gitu kan. Nah, tapi ya dia tenang. Tapi ini menurut hemat saya hebat, dia menunggu dia dipukul. Kalau trik saya lihat gitu, lakukan aja, kau pukul aja. Seketika dipukul orangnya, ya pidana. Apalagi depan orang umum, saksinya banyak sekali. Makanya dia tenang aja. Terus datanglah petugas pengadilan itu untuk melerai dan memisahkan. Ya kesimpulannya ya, sudahlah, kita juga kaum penggawa hukum, pengacara, siapakah itu, hormatilah sidang pengadilan itu ya. Walaupun kita merasa sebagai terdakwa, jangan merasa bahwa kita sudah disudutkan. Belum tentu. Pembuktian kan masih berjalan. Analisis masih berjalan. Kan nanti ada dari pendapatnya, nanti kemudian dipertanyakan sama hakim lagi kepada JPU-nya sampai sejauh mana, kan nanti hakim memutuskan. Ya, apapun itu, namanya kita bangsa Indonesia, kalau kita menghormati hukum, ya keputusan hakim itu itulah keputusan yang terbaik. Nah, kalau nanti tidak pas, ya naik banding, kan bisa kan? Kalau tidak pas lah ya kasasi aja. Memang sudah salurnya gitu, jangan lagi ada kata-kata sama aja, kayak nggak benar lagi nih, naik banding juga sama, naik banding ini kayak seperti kasus Pina. Terus hukumannya mau kita hormati, ya itulah hukumnya. Kira-kira gitu ya, rekan-rekan ya.